bersikap benar terhadap firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bersikap benar terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersikap benar terhadap firman Tuhan ini seperti apa? Ada tiga sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu harus direnungkan. Renungkan itu siang dan malam, berarti setiap saat. Kalau Bapak Mama sudah pernah di gereja, Bapak Mama sudah pernah baca firman Tuhan, Bapak Mama sudah pernah dengar khotbah, apa yang mau direnungkan? Saya tanya, apa yang mau direnungkan? Sikap yang benar terhadap firman Tuhan itu yang pertama, renungkan firman Allah. Bagaimana kita bisa renungkan firman Allah kalau kita sudah pernah baca Alkitab? Bagaimana kita bisa renungkan firman Allah kalau kita tidak pernah dengar khotbah, dengar renungan? Karena di dalam 2 Timotius 3:16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Berarti merenungkan firman Allah itu satu hal yang sangat penting. Baca Alkitab, dia mengajar kita, dia menyatakan bahwa kita salah, lalu dia memperbaiki kita. Lama-kelamaan dia mendidik kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi kalau orang dia kalau tahu lebih banyak firman Allah, dia lebih banyak tenang, karena dia tahu bahwa dia orang paling berdosa. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Karena dia tahu firman Allah. Kalau orang yang tahu setengah-setengah, dia bilang dia tidak berdosa. Karena dia tahu hanya sepotong, tidak seluruh. Tapi kalau orang yang tahu firman Allah seluruh, dia pasti rasa diri bahwa dia orang yang paling berdosa. Karena itu merenungkan firman Allah itu suatu hal yang sangat penting. Yang kedua, sikap yang benar terhadap firman Allah. Firman Allah itu harus dilakukan. Karena dia berkata, bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati, ini artinya firman Allah harus dilakukan. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, Yakobus 1:2 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi hal yang kedua ini, kita harus melakukan firman Allah. Bertindaklah hati-hati. Dan sikap yang benar terhadap firman Allah yang ketiga, yaitu firman Allah harus diceritakan, harus diberitakan, harus disampaikan. Merenungkan, melakukan itu penting, tapi belum selesai. Firman itu harus diceritakan, harus disampaikan, harus diajarkan. Tiga hal ini sangat penting. Kalau kita hanya melakukan satu saja, maka kita belum bersikap benar terhadap firman Allah. Itu masih pincang, belum lengkap, harus lengkap. Jadi tiga sikap yang benar terhadap firman Allah, yaitu yang pertama, firman Allah harus direnungkan.
Yang kedua, firman Allah harus dilakukan. Dan yang ketiga, firman Allah harus diceritakan atau diberitakan. Dan tentunya sarana itu terlalu luas. Bisa juga kita beritakan melalui tempat-tempat seperti ini atau persekutuan doa. Bisa juga kita sampaikan kepada anak-anak kita di rumah. Bisa juga di tempat-tempat ibadah. Bisa juga melalui media-media sosial. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Twitter, ada radio, ada televisi, dan lain-lain sebagainya. Itu sarana-sarana yang bisa kita sampaikan atau kita beritakan. Jadi 3 hal ini menjadi bagian bagi kita, saudara percaya, supaya kita bersikap yang benar terhadap firman Allah. Karena itu Bapak Mama saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memiliki sikap yang benar terhadap firman Allah, sekarang perhatikanlah janji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya di dalam ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi 3 hal ini menjadi bagian bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya.